Oke, selamat datang teman-teman semua di podcast Arahkan Kembali. Untuk tema kali ini yang akan saya bahas adalah ada kurang lebih sekitar 5 hal sepele yang bisa menyebabkan sosial media kamu gagal dan nggak berkembang. Oke, headline-nya cukup menohok. Ini sudah saya alami sendiri. Oleh karena itu saya coba sharing ke teman-teman semua. Semoga bisa memberikan suatu insight tambahan dan memberikan suatu informasi untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam mengembangkan sosial media. Oke, masuk ke poin yang pertama, yaitu kamu nggak peduli dengan apa kebutuhan, apa keinginan, dan apa ketakutan dari marketmu. Jadi, kalau misalnya kamu join di private community, sudah saya sediakan detail penjelasannya, ada juga videonya, ada juga e-booknya, tentang kenapa sih content creator itu di awal juga harus riset yang namanya need, want, dan juga fear. Harapannya, jadi simpelnya gini, ketika membuat konten, se-egoisnya ataupun sebebas-bebasnya kita bikin konten sesuai keinginan kita sendiri, pasti kita juga membutuhkan market, orang yang nonton konten kita dan mereka suka dengan konten kita dan mereka follow sosial media kita. Oleh karena itu, kamu mesti riset yang namanya need, want, dan juga fear. Silakan pelajari, materinya ada di dalam private community. Yang kedua yaitu kamu terlalu fokus pada cuan di awal. Itu yang saya alami ketika awal-awal mencoba membangun sosial media saya. Saya fokusnya adalah segera mendapatkan uang ataupun keuntungan dari sana. Ternyata ketika saya terlalu fokus pada sana dan itu nggak tercapai saat itu juga, saya akhirnya jadi males-malesan bikin konten. Padahal siapa tahu ketika saya bikin konten di hari itu cuma membutuhkan waktu 5-10 menit aja, siapa tahu itu bisa memberikan manfaat untuk audiens dan profit yang bisa saya dapatkan. Siapa tahu nggak di hari itu yang akan saya dapatkan benefitnya. Bisa juga di waktu yang akan datang, atau misalnya 5-10 tahun yang akan datang, baru saya petik hasil profitnya misalnya kayak gitu ya. Oleh karena itu, di awal kita harus fokus untuk membuat konten, fokus ke sharing dahulu, selling kemudian kalau misalnya kamu ingin jualan di sosial media. Selanjutnya juga kamu gimana caranya mempelajari strategi digital marketing. Salah satunya adalah teknik selling, yaitu covert selling, di mana kamu jualan secara sembunyi-sembunyi dan nggak memaksakan ataupun nggak terlalu sering untuk hard selling ataupun jualan secara langsung. Oke, kamu bisa mempelajarinya juga, ada di sosial media saya. Lalu yang ketiga, yaitu kamu nggak memanfaatkan digital marketing secara maksimal. Misalnya, kamu nggak membangun yang namanya database. Database ini bisa berupa nomor WA, nama, nomor telepon, habis itu email, grup, private community, itu salah satu bentuk database. Jadi, dengan adanya database, kamu bisa mendapatkan profit, kenaikan profit yang lebih besar, sampai 20-30% profit, kenaikan omset kamu bisa didapatkan dari database. Nah, kamu juga untuk proses pembuatan database itu sendiri, kamu bisa membuat yang namanya lead magnet. Nah, saya sudah membuatkan videonya, ada di YouTube saya juga tentang lead magnet, dan juga ada di private community materinya. Terus yang keempat, kamu nggak memanfaatkan follow up. Jadi, misalnya kamu udah punya followers banyak, kamu udah punya database banyak, tapi nggak kamu follow up mereka, nggak kamu reminder mereka, nggak kamu colek mereka, nggak kamu broadcast, nggak kamu kirimin email, nggak kamu invite satu persatu, nggak kamu chat, ya untuk mendapatkan profit dari sana ya akan cukup struggling. Karena dengan adanya subscriber, dengan adanya database, itu kita bisa mengkonvert followers menjadi customer. Atau juga kamu bisa membangun sebuah hubungan yang baik, membangun sebuah silaturahmi antara si creator dengan followers dengan cara seperti itu tadi. Misalnya ajak diskusi one on one, ajak diskusi di dalam private community, atau bentuk-bentuk komunikasi yang lainnya, agar si audiens ataupun followers selalu support kamu dengan maksimal
ketika kamu bikin konten-konten baru dan mereka selalu hadir untuk menyaksikan. Kayak gitu deh kurang lebih. Masuk ke poin yang kelima, yaitu mungkin kita akan merasa yang menyebabkan sosial media kita gagal untuk berkembang adalah kita merasa gaptek, nggak mau belajar. Nah, kita harus buang-buang pikiran merasa gaptek. Misalnya, kita waktu pertama kali lahir nggak bisa langsung jago lari seperti orang dewasa. Tapi kita nggak putus asa dan kita nggak melabeli diri kita merasa saya ini gaptek, saya ini nggak bisa lari karena memang belum waktunya. Nah, secara perlahan kita mempelajari itu semua. Pertama, mulai dari berdiri sudah kuat, mencoba jalan. Oke, kayak anak kecil gitu. Oh, jalan udah kuat, coba agak lari-lari kecil. Kalau misalnya udah kuat, coba lari. Kayak gitu. Yang harus kita lakukan, nggak boleh melabeli diri kita gaptek, dan kita harus mau belajar. Kalau misalnya kita nggak mau belajar, ya siap-siap aja kita akan disalib sama kompetitor kita. Oke, kurang lebih itu tadi ya teman-teman, 5 hal sepele yang bisa menyebabkan sosial media kita nggak berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.